Organik modern yang mampu menggantikan 1 hingga 3 ton pupuk kompos hanya dengan 1 liter atau 1 kilogram saja. Bahkan dengan kandungan yang lengkap seperti unsur makro dan mikro, asam amino, enzim, zat pengatur tumbuh, bahan perbaikan tanah, dan beragam mikroorganisme berguna bagi tanah. Di bidang pengendalian hama penyakit tanaman pun telah banyak diformulasikan inovasi teknologi produk pestisida alami dan agensia hayati untuk menanggulangi masalah hama penyakit secara efektif, sekaligus aman terhadap lingkungan dan makhluk hidup. Semua tanaman cabai yang kita cobakan di sini menggunakan pupuk organik cair NASA dan juga menggunakan hormon organik dengan dosis 4 tutup NASA ditambahkan 1 tutup hormon organik untuk kurang lebih 1 tangki, di mana 1 tangki ini bisa digunakan untuk menyemprot 2 bedeng tanaman yang masing-masing bedeng ini panjangnya kurang lebih 25 meter. Dan kita melakukan penyemprotan antara 7 hingga 10 hari sekali semenjak mulai tanam. Nah, mungkin nanti akan dikocok. Nah, sebelumnya dikocok terlebih dahulu agar lebih merata, kemudian baru dicampurkan. Kita menggunakan dosis pertengahan 4 tutup, walaupun bisa digunakan dosis 3 hingga 6 tutup. Karena di sini nanti kita akan menggunakan hormon. Jadi jika nanti ditambah hormon, maka dosis yang pupuk NASA bisa dikurangi. Kalau biasanya 1 tangki 4, ada 6 tutup. Nah, ini karena kita nanti akan menggunakan hormon, maka kita hanya berikan 4 tutup. Nah, khusus untuk pemberian hormon organik, itu kita tidak memberikan semenjak awal tanam, tapi sesudah tanaman cabai berusia di atas 1 bulan, di mana bunga sudah mulai terbentuk dan akan menjadi buah. Jadi, semenjak tanam hingga usia 1 bulan, hanya diberikan pupuk NASA, dan mulai di atas 1 bulan, kita menggunakan campuran dengan hormon. Nah, kita berikan air hingga tangki ini penuh terisi air. Kurang lebih kapasitas tangki ini adalah 14 liter air. Nah, sekarang kita menyaksikan untuk penyemprotan tanaman cabai dengan menggunakan pupuk NASA dan juga ditambah dengan hormon organik. Jadi penyemprotan selain dari bagian atas, juga dari bagian bawah. Jadi masuk ke tanaman. Nah, dengan tujuan karena untuk tanaman ini stomata atau lubang daun itu juga banyak terdapat di bagian bawah daun. Nah, sehingga dengan disemprot dari bawah itu diharapkan larutan pupuk juga yang masuk juga akan semakin banyak. Jadi selain dari atas semprot. Nah, juga dari bagian bawah. Bidang itu
Ya pemirsa, sekarang kita berada di lahan cabai untuk melakukan pengocoran pupuk makro dan pupuk organik cair NASA. Di sini kita menggunakan tong yang berisi 50 liter air. Kemudian juga Anda lihat di sini 3 jenis pupuk makro, yaitu pupuk urea, pupuk KCL, dan pupuk TSP. Nah, di sini menggunakan perbandingan 2 pupuk urea, 1 pupuk KCL, dan 1 pupuk TSP. Untuk pencampuran 50 liter air itu menggunakan kurang lebih 500 gram pupuk urea, 250 gram pupuk KCL, dan 250 gram pupuk TSP yang dilarutkan. Untuk awalnya kita harus melarutkan dulu agar nanti mudah dalam mencampur atau biar tercampur dengan baik. Kita akan melarutkan dulu TSP. Ya, kita ya pemirsa, untuk melarutkan TSP kita menggunakan pupuk NASA untuk membantu memudahkan larutnya pupuk TSP. Untuk kurang lebih nanti 50 liter air itu menggunakan sekitar 50 cc, 100 cc. Baik. Nah, pemirsa, kita lihat sekarang kita melakukan pencampuran atau melarutkan pupuk TSP dengan menggunakan pupuk NASA. Tujuannya agar lebih cepat larut atau untuk mempermudah pencampuran. Dengan menggunakan pupuk NASA ini kurang lebih sekitar 10 tutup atau sekitar 100 cc. Dan ini nanti kita akan larutkan, itu kita akan campurkan dengan 50 liter air, kemudian juga 500 gram urea, 250 gram pupuk KCL. Ya, dan perlu diketahui dengan pemberian pupuk pupuk NASA ini diharapkan TSP itu akan cepat larut sehingga secepatnya terserap oleh tanaman. Ya, Anda bisa melihat ya, begitu keluar dicampur pupuk NASA, kemudian keluar buihnya, ini pertanda proses pelarutan sudah terjadi. Ya, bisa ditambah dengan air, kemudian diaduk sekali lagi. Nah, setelah untuk pupuk TSP tercampur, kemudian baru kita bisa melakukan pencampuran semua pupuk. Ya pemirsa, sekarang kita melakukan tahap pencampuran ke dalam tong. Kita ambil pertama kali pupuk TSP sebanyak 250 gram yang dicairkan bersama dengan pupuk organik cair NASA sebanyak 100 cc. Kita masukkan ke dalam tong. Ya. Kemudian menyusul pupuk KCL ya, sebanyak 250 gram. Ya, satu tutup ini sekitar 100 gram, jadi kita berikan kurang lebih 2,5 tutup. Kemudian kita ambil pupuk urea dengan memberikan sekitar 500 gram, yaitu kurang lebih 5 takaran. Ya, demikian tadi pemirsa, Anda telah melihat proses pencampuran pupuk makro dan pupuk mikro organik cair NASA. Kemudian kita berikan air penuh sejumlah 50 liter. Ya pemirsa,
Nah, setelah penuh, otomatis dengan diberikannya air sudah langsung tercampur dan siap untuk diaplikasikan atau dipakai untuk pengocoran tanaman cabai. Ya pemirsa, kemudian campuran ini nanti kita akan berikan atau kita siramkan ke tanaman. Untuk tanaman yang masih usia muda, untuk tanaman yang masih berusia hingga 3 minggu, jadi 1 minggu, umur 2 minggu, umur 3 minggu, itu setiap tanaman diberi kurang lebih 250 cc atau bisa menggunakan gelas minum ya. Untuk usia 3 minggu ke atas, setiap minggunya penyiraman ini menggunakan dosis per tanaman itu setengah liter atau 500 cc. Dan kita nanti akan mencoba mengaplikasikan untuk tanam. Ayo sekarang. Seperti inilah perlakuan pemupukan dengan pengocoran. Jadi setiap tanaman kurang lebih sebanyak 1 takaran 1,5 liter, kira-kira setengah liter. Nah, khusus untuk tanaman yang berusia di bawah 1 bulan, ini cukup menggunakan dosis penyiraman setiap tanaman itu 250 cc. Kerja keras, cerdas, tuntas dan ikhlas. Misi kami adalah untuk bersama menuju masa depan lebih baik. Kami yakin dengan menumbuh kembangkan semangat wirausaha yang dilandasi jiwa nasionalisme, maka Indonesia makmur raya berkeadilan akan segera tercapai. Memulai usaha dari sebuah ruang tamu kecil yang sederhana hingga menjadi perusahaan maju dan berkembang. Setelah melalui serangkaian riset yang panjang dan mendalam sejak tahun 1985. Pada tahun 1996, kami bertumbuh menjadi pihak pengembang teknologi organik modern, khususnya di bidang agrokompleks yang banyak diminati masyarakat. 1 Oktober 2002, NASA resmi berdiri di Yogyakarta. Dengan perluasan pengembangan teknologi, selain di bidang agrokompleks, juga di bidang health food dan home care. Pada tahun 2010, PT NASA menancapkan tonggak baru dengan Go International. PT NASA bersama mitra distributor